Perkenalkan, saya Salsabila Putransari dengan NPM 2022 1450 1757 dari kelas R3M dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Miftal Karim. Saya Rifa Cesayara dari kelas R3M dengan nomor urut NPM 2022 1450 1917. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hansiska Desriani Sirait dari kelas R3M dengan NPM 2022 1450 1943. Kepuasan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian kepuasan dan loyalitas. Kepuasan adalah perasaan seseorang mengenai kesenangan dan kekecewaan sebagai hasil dari perbandingan produk atau kinerja jasa yang diterima dengan yang diharapkan. Kalau pengertian loyalitas merupakan sebuah komitmen yang mendalam untuk membeli kembali atau mendukung kembali sebuah referensi produk atau jasa di masa yang akan datang, yang disebabkan oleh pengaruh dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan perilaku beralih atau berpindah. Saya akan menjelaskan tentang membangun nilai konsumen dan kepuasan loyalitas. Yang A, ada traditional organization card. Yang urutan pertama tuh ada top management, yang kedua di bawahnya top management itu ada middle management, yang keempat ada fourth line people, yang keempat yang paling bawah ada customer. Kalau yang B itu ada modern customer atau orient organization card. Yang pertama tuh ada customer, yang kedua ada fourth line people, yang ketiga ada middle management, yang keempat ada top management. Jadi kayak A sama B tuh kebalikannya. Selanjutnya ada customer perceived value. Yang pertama ada mendefinisikan nilai. Customer perceived value atau nilai yang diterima customer adalah perbedaan antara evaluasi customer di mana yang akan datang pada semua keuntungan dan biaya akan sebuah penawaran dan alternatif yang diterima. Yang kedua ada total customer benefit atau total keuntungan konsumen, adalah nilai moneter yang diterima dari sekumpulan nilai ekonomis, fungsi, dan keuntungan psikologis konsumen kecuali dari penawaran pasar karena produk jasa, orang, dan citra. Yang ketiga ada total customer cost atau total biaya konsumen, adalah sekelompok biaya konsumen yang diharapkan terjadi dalam evaluasi, ditambahkan, menggunakan, dan dibuang akan produk yang ditawarkan pasar termasuk moneter, waktu, energi, dan biaya psikologis. Contohnya itu kayak sebuah perusahaan konstruksi besar ingin membeli sebuah traktor untuk membangun konstruksi perumahan. Pilihannya adalah Caterpillar atau Komatsu. Perusahaan tersebut ingin agar traktor tersebut memiliki nilai reliable, tahan lama, kinerja, dan nilai jual kembali yang tinggi. Setelah evaluasi, ternyata Caterpillar memenuhi semua nilai yang diharapkan. Selain itu, kelebihan dari Caterpillar dilihat dari pelayanan yang melengkapinya seperti pengiriman, pelatihan, dan penawaran, serta staf yang bertanggung jawab dan memiliki pengetahuan yang sangat bagus tentang produk, sehingga perusahaan tersebut menilai bahwa Caterpillar memiliki nilai tinggi dari sisi produk, pelayanan, orang, dan citra beli Caterpillar. Ini saya akan memaparkan materi tentang membangun nilai konsumen, kepuasan, dan loyalitas. Customer perceived value ini menerapkan konsep nilai. Customer value analysis ini atau analisis konsumen adalah laporan mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan di antara beberapa pesaing. Lalu ada langkah-langkah CVA. Yang pertama, ada identifikasi atribut dan keuntungan yang dinilai oleh konsumen. Yang kedua, ada nilai secara kuantitatif perbedaan atribut dan keuntungan tersebut. Yang ketiga, ada menilai kinerja perusahaan
dan pesaing pada nilai konsumen yang berbeda terhadap nilai kepentingan mereka. Yang keempat, ada mengevaluasi bagaimana konsumen dalam sebuah kelompok yang spesifik menilai kinerja perusahaan terhadap sebuah pesaing utama pada basis atribut dan keuntungan individual. Yang kelima, ada memantau nilai konsumen secara terus-menerus. Lalu ada customer perceived value, memilih, proses, dan implementasi. Ada 3 kemungkinan yang dipilih, yaitu pertama, pembeli kemungkinan memilih harga yang lebih murah. Yang kedua, ada pembeli akan pensiun dini sebelum menyadari bahwa nilai komatsu lebih mahal untuk dioperasikan. Yang ketiga, ada pembeli menikmati persahabatan jangka panjang dengan tenaga penjual komatsu. Lalu ada mengantarkan nilai konsumen yang tinggi, yaitu proposisi nilai atau value proposition adalah sekumpulan keuntungan yang perusahaan janjikan untuk dihantarkan lebih dari posisi utama yang ditawarkan. Lalu sistem penghantaran nilai atau value delivery system itu semua pengalaman konsumen yang dimiliki pada saat dan menggunakan penawaran perusahaan, sebuah rangkaian proses inti bisnis yang mengantarkan nilai konsumen yang berbeda. Lalu ada kepuasan total konsumen. Yang pertama, ada kinerja yang diharapkan sama dengan kinerja yang diterima sama dengan puas. Lalu ada yang kedua, kinerja yang diharapkan lebih besar dari kinerja yang diterima, itu tidak puas. Lalu ada kinerja yang diharapkan kurang dari kinerja yang diterima, sangat puas. Lalu ada memantau kepuasan. Yang pertama, teknik pengukuran atau periodic survey, customer loss rate, mystery shopper, lalu ada pengaruh dari kepuasan konsumen. Selanjutnya ada kualitas produk dan jasa. Yang pertama, ada kualitas adalah total dari fitur dan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuan untuk memuaskan janji tertulis ataupun tidak tertulis akan kebutuhan. Lalu ada dampak kualitas, yaitu pertama, kualitas produk jasa. Yang kedua, ada kepuasan konsumen. Lalu ada profitabilitas perusahaan. Lalu ada profitabilitas konsumen, customer profitable atau konsumen yang memberikan profit. Adalah seseorang, rumah tangga, atau perusahaan yang sepanjang waktu memberikan keuntungan melebihi pendapatan dibagi dengan jumlah yang diterima dan biaya perusahaan untuk menarik, menjual, dan melayani konsumen tersebut. Lalu ada pemasar, dapat mengukur customer profitability secara individual melalui kelompok pasar atau saluran. Selanjutnya dia ada tabel. Di atas itu ada customer. Ada C1 yaitu high profit customer, di C2 ada max back customer, di C3 ada losing customer. Nah, di sisi sampingnya ada produk. P1 yaitu highly profitable product, di P2 ada profitable product, P3 ada unprofitable product, dan di P4 ada highly unprofitable product. Di selanjutnya mengukur customer lifetime value. Customer lifetime value atau CLV adalah nilai masa sekarang atau net present value dari aliran keuntungan masa depan yang diharapkan melebihi pembelian seumur hidup konsumen. Di sini ada perhitungan CLV untuk calon konsumen menurut Gupta dan Lehman pada tahun 2007. Di keterangan, PT sama dengan harga yang dibayarkan konsumen pada waktu T. CT biaya langsung melayani konsumen pada waktu T. I yaitu tingkat suku bunga atau cost of capital dari perusahaan. RT sama dengan profitabilitas konsumen membeli ulang pada waktu T. AC sama dengan biaya akuisisi, dan T horizon waktu untuk estimasi CLV. Nah, itu di sebelah kanannya ada rumus dari CLV itu. Oke, lanjut. Ada perhitungan CLV untuk konsumen tetap. Nah, ini ada rumusnya. Terus di keterangan itu ada masih sama kayak yang di atas tadi. I sama dengan tingkat suku bunga atau cost of capital dari perusahaan. RT sama dengan profitabilitas konsumen membeli ulang pada waktu T. M sama dengan margin. T sama dengan horizon waktu untuk estimasi
CLV. Nah, selanjutnya ada menarik dan mempertahankan konsumen, yaitu mengurangi kegagalan dengan menentukan dan menganalisis tingkat retensi pelanggan, lalu memisahkan penyebab berkurangnya konsumen dan mengidentifikasi agar dapat dikelola dengan baik. Nah, di slide selanjutnya ini ada dinamika retensi. Nah, ini mungkin boleh saya bacanya. Target, yaitu ada target market, sebelahnya ada aware, terus sebelahnya lagi ada open trial, sebelahnya lagi ada trial non-rejectors, terus yang sebelahnya lagi ada recent user atau once in past 3 months. Sebelahnya lagi ada regular user, yaitu at least once every 2 week. Sebelahnya lagi ada most often user, sebelahnya lagi ada loyal. Nah, lalu marketing funnel, yaitu identifikasi presentasi pasar potensial di setiap tahap sebelum menjadi konsumen loyal atau conversion rate, mengidentifikasi hambatan untuk menciptakan loyalitas konsumen. Di slide selanjutnya, data mengenai retensi konsumen, yaitu mendapatkan konsumen baru memerlukan 5 kali biaya dari mempertahankan dan memuaskan konsumen loyal. Lalu setiap tahun perusahaan kehilangan konsumennya sebanyak 10%. Dan setiap pengurangan tingkat kegagalan produk 5% akan meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 25% sampai dengan 85% tergantung industri. Lalu yang terakhir, tingkat keuntungan cenderung meningkat selama mempertahankan konsumen loyal karena peningkatan pembelian, rekomendasi harga premium, dan mengurangi biaya operasional untuk pelayanan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang memaksimalkan customer lifetime value atau yang biasa disebut dengan CLV. Selanjutnya, kita harus menarik dan mempertahankan konsumen tersebut seperti mengelola dasar konsumen. Seperti yang pertama, mengurangi tingkat kegagalan konsumen, dan yang kedua, kita harus meningkatkan hubungan konsumen jangka panjang, dan yang ketiga, kita harus meningkatkan perkembangan potensial dari masing-masing konsumen melalui share of wallet, cross-selling, dan juga upselling. Dan yang keempat, kita harus membuat konsumen menjadi lebih profitable. Dan yang terakhir, kita harus fokus pada usaha konsumen yang memberikan profit yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu membangun loyalitas. Seperti yang pertama, berinteraksi dengan konsumen. Dan yang kedua, mengembangkan program loyalitas seperti program frekuensi dan juga program anggota klub. Dan yang ketiga yaitu menciptakan ikatan emosional dengan perusahaan melalui peralatan spesial seperti jaringan layanan, baik dalam mengelola pesanan, pembayaran gaji, dan maupun persediaan. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas tentang komunitas merek. Komunitas merek itu sebuah komunitas konsumen, spesial dan karyawan yang mengidentifikasikan dan fokus pada aktivitas di sekitar merek tersebut. Dan selanjutnya yaitu kita menjelaskan tentang karakteristik komunitas merek. Karakteristik komunitas merek itu dibagi menjadi dengan 3 bagian. Yang pertama, merasa terikat dengan merek, produk, perusahaan, dan juga anggota komunitas. Dan yang kedua, membagi ritual, cerita, dan tradisi yang membantu memberikan informasi mengenai pentingnya komunitas. Dan yang ketiga, yaitu membagi tanggung jawab moral ataupun tugas untuk seluruh komunitas, baik sebagai grup atau kelompok atau maupun dengan individual. Oke, di sini ada tipe komunitas merek. Terus, meningkatkan keuntungan dari komunitas merek. Dan di sini terdapat rekomendasi untuk komunitas merek online yang lebih efektif, seperti meningkatkan timeline, pertukaran inform, dan yang kedua, meningkatkan informasi relevansi yang diposting
yang diposting tersebut. Dan yang ketiga, memperpanjang komunikasi. Dan yang keempat, meningkatkan frekuensi pertukaran informasi. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan kembali dari komunitas merek tersebut. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun dan memperbaiki hubungan dengan konsumen. Dan di sini ada Customer Relationship Management yang merupakan proses pengelolaan dengan hati-hati informasi detail mengenai konsumen secara individu dan konsumen untuk meningkatkan loyalitas tersebut. Dan di sini kita menjelaskan tentang optimisme perusahaan, tentang nilai konsumen sebagai dasar yang pertama, pemasaran personal, dan yang kedua, pemberdayaan konsumen, dan yang ketiga yaitu review dan rekomendasi konsumen.